Tematik 5G, lingkungan sahabat kita, muatan IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Berjumpa lagi dengan Ustazah Iman. Oke, hari ini kita akan belajar tematik. Nah, sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kira-kira kita belajar apa ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya siklus air bagi makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui manfaat air bagi kehidupan. Tentunya ini sangatlah banyak. Oke, yang kedua yaitu dapat menjelaskan proses terjadinya siklus air. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kok air itu nggak habis-habis? Karena adanya siklus air. Nah, yuk kita bahas lebih lanjut. Apa sih siklus air itu? Oke. Tahukah kalian apa yang disebut dengan siklus air? Nah, siklus air atau siklus hidrologi adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan hingga ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Katanya seperti itu ya. Nah, di siklus air ini nanti ada proses namanya evaporasi, kemudian ada proses kondensasi, dan yang ketiga ada proses presipitasi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang pertama tadi, manfaat terjadinya air bagi siklus kehidupan. Nah, apa saja? Oke, kita simak lebih lanjut ya. Manfaat air yang pertama untuk minum. Ingat anak-anak, ketika minum jangan lupa sambil duduk. Karena apa? Karena itu adalah suatu kewajiban bagi kita untuk minum sambil duduk. Selain sebagai akhlak yang baik, juga menjaga kondisi ginjal kita. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Yang ketiga sebagai tempat hidup makhluk hidup. Contohnya yang hidup di laut, banyak yang hidup di air. Ada ikan, kemudian cumi-cumi dan lain sebagainya hewan laut ya. Yang keempat sebagai air minum untuk binatang. Yang kelima sebagai tempat untuk bercocok tanam. Itu untuk irigasi juga. Yang keenam menyiram tanaman. Selanjutnya manfaat air adalah untuk proses fotosintesis. Nah, fotosintesis apa? Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan menggunakan air kemudian akan diubah menjadi oksigen, menghasilkan oksigen, glukosa dan sebagainya. Itu contoh proses fotosintesisnya. Dibantu dengan apa? Cahaya matahari tentunya. Nah, selanjutnya air juga bermanfaat sebagai pembangkit listrik tenaga air. Contohnya seperti ini. Nah, air masuk ke dalam turbin, kemudian bisa menggerakkan turbin dan dialirkan ke arus listrik. Arus listriknya mengalir ke rumah-rumah warga melalui transformer atau tiang-tiangnya. Selanjutnya itu contoh gambarnya. Pembangkit listriknya ya, ini contoh singkatnya. Nah, dari perputaran turbin yang disebabkan oleh arus air yang mengalir bisa menyalakan lampu. Oke. Kita lanjutkan. Manfaat air selanjutnya menjaga kelembapan suhu iklim yang ada di bumi. Itu contohnya ketika hujan turun pasti sangatlah segar. Oke, selanjutnya yaitu tahukah kalian gimana sih proses siklus air terjadi? Siklus air terjadi yang pertama ada evaporasi. Apa sih Ustazah evaporasi itu? Nah, evaporasi adalah air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas matahari. Air berubah menjadi uap air. Kemudian naik ke atas, terjadilah proses kondensasi. Nah, uap air di atmosfer mengalami pengembunan hingga membentuk awan-awan, sehingga itu berkumpul. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air. Nah, proses yang ketiga ada proses presipitasi. Titik-titik air yang jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Nah, setelah mencapai tanah, air hujan atau salju tadi yang mencair akan meresap ke dalam tanah
dan bergerak menuju danau lagi. Nah, seperti itu ya, danau atau lautan nantinya. Itulah proses terjadinya siklus air. Oke, dari sini sudah paham ya kira-kira? Demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya. Selamat mengerjakan, selalu terapkan protokol kesehatan di rumah. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi segera berlalu ya. Yang kedua, selalu gunakan masker, jaga jarak tapi jangan jauh-jauh, nanti kangen. Yang keempat, sering-sering mencuci tangan. Oke, sekian dari Ustazah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan